manusia kepada Allah dan Allah kepada manusia. Harusnya petunjuk adalah menjadi proses ilmu pengetahuan yang baik. Tapi di sini wasani mankusun wa nasbu doar warfuyun wa akadaidun yujar. Anda menggunakan nasab dua mata pisau. Karena kemasukan apa ini yang dipertanyakan? Lafdon atau takdiron bisa di ending, dilihat ending kata-katanya. Sebelum jadi ketua PBNU, dia mengatakan Alawiyyin adalah pendatang di Indonesia. Ngenge di Indonesia, cari makan di Indonesia. Berani menginjak-injak orang Indonesia sebelum jadi ketua PBNU. Setelah jadi ketua PBNU, dia membaca kitab tentang nasab. Masih membela. Kemudian terakhir, Anda mengatakan orang kecil, orang bodoh nggak usah ikut-ikutan. Kamu jangan menyepelekan wabi ayyi ala irobikum atukatiban. Ya maksarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudun. La tanfuduna illa bisultan. Orang-orang NU akar rumput makin lama makin gemas juga melihat tokoh-tokoh NU struktural yang hingga saat ini nampak tidak mau menyikapi soal polemik nasab Alawi. Beberapa di antara mereka bahkan malah terkesan menghalang-halangi terkuaknya kebenaran menyangkut tesis ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Tesis yang memang bikin para habaib seolah kehilangan pamor di negeri ini. Dan anehnya, pihak PBNU struktural justru malah terkesan melindungi. Maka benar juga ada ungkapan, dahulu PBNU memimpin habaib, kalau sekarang PBNU dikendalikan habaib. Tapi itu hanya rumor saja, entah benar tidaknya ya hanya Allah yang maha tahu. Dan karena adanya sikap beberapa elit NU yang terkesan melindungi habaib, ini membuat segelintir oknum Habib makin jumawa karena merasa aman. Bahkan seringkali pidato Gus Yahya Khalil Stakuf yang saat ini menjadi ketua umum PBNU, yang kala itu mengatakan tidak usah meributkan soal nasab Alawi. Hal itu digunakan bagi oknum Habib untuk membungkam orang-orang NU kultural yang berada di pinggiran. Ada yang bilang bahwa orang yang masih meributkan nasab Alawi itu adalah orang yang tidak taat pada pemimpin, yakni terhadap ketua umum PBNU. Kalau yang ngomong begitu itu orang NU sendiri, mungkin masih bisa dikatakan wajar meski sebenarnya tidak tepat. Lah yang sering ngomong begini itu justru malah oknum dari pihak Alawi. Kan tidak pas. Melawan statement orang NU kultural akar rumput menggunakan senjata ucapan dari ketua umum PBNU. Kan kelihatan banget adu dombanya. Kalau kita tengok ke belakang, beberapa tahun silam ketika Gus Dur masih hidup, kelompok mana yang mengatakan Gus Dur buta, mencaci maki Gus Dur dengan kalimat-kalimat tak pantas? Padahal semua juga sudah tahu siapa itu Gus Dur, bahwa Gus Dur adalah simbol dari NU itu sendiri. Gus Dur adalah cucu Hadratus Syekh Hasyim Asngari, sang pendiri NU. Namun beliau diperlakukan tidak enak oleh kelompok Habib cuma gara-gara beda pandangan dan persepsi. Apakah Anda sudah lupa dengan semua itu? Juga pernah Kiai Said Akil Sirot yang kala itu masih menjabat sebagai ketua umum PBNU dihina dan dikritik dengan kalimat-kalimat yang tak pantas keluar dari orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Apakah Anda juga sudah lupa hal itu? Kemudian Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dikatakan banci, dikatakan Jokodok, dikatakan PKI, dikatakan plonga-plongo. Ini yang ngomong dari kelompok mana? Padahal dalam berbangsa dan bernegara itu adalah larangan keras mengkritik orang, baik pejabat, tokoh agama maupun rakyat jelata dengan kalimat-kalimat yang menyangkut pribadi. Misal menyebutkan kakinya bagaimana, tangannya bagaimana, kepalanya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan kalimat plonga-plongo itu kan menyerang pribadi, menyerang fisik seseorang. Ini sudah bukan ajaran Islam lagi. Dalam Islam kita itu diperbolehkan mengkritik cuma untuk bagian cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap, cara mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Tapi bukan ditujukan pada fisik seseorang. Apa Anda sudah lupa dengan semua itu? Makanya wajar misal seperti di video awal tadi, Mbah Dowi terlihat geram melihat oknum-oknum NU yang selama ini malah diam dan justru cenderung mencari aman. Bahkan malah ada yang berusaha melindungi habaib Alawi dari terbukanya sebuah kebenaran. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah murni kajian ilmiah. Tidak ada tendensi kebencian pada suatu kelompok, tidak.
dengan kajian ilmiah itu justru mau menyadarkan orang-orang pribumi, terutama yang beragama Muslim, yang selama ini terlalu memuja Habib, terlalu tunduk pada Habib, cuma karena Habib itu mengaku sebagai cucu Nabi, agar orang pribumi itu sadar. Kalau soal cucu Nabi, soal dzurriyyah Nabi, di Nusantara ini banyak sekali. Bahkan termasuk Kiai Imaduddin ini juga salah satu dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo, yakni jalur Sunan Gunung Jati. Jadi cucu Nabi yang mana yang dimaksud? Namun meski Mbah Dowi mengungkapkan kegelisahannya tersebut tidak disikapi oleh pihak-pihak terkait, yakni para tokoh NU khususnya, ya tidak jadi masalah. Namanya kebenaran ya harus tetap diungkapkan. Didukung PBNU atau tidak itu tidak perlu diributkan, sebab semua itu demi menyelamatkan umat Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai mau dibohongi, apalagi sampai mau dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada kelompok para imigran. Itu saja.